Apakah Wrapped P, atau yang sering disebut WPI, adalah jembatan emas menuju kebebasan finansial? Atau justru lubang hitam yang siap menghisap isi dompet Anda? Harga WPI saat ini berada di kisaran 30 sen dolar AS, dan terus mendesis rendah tanpa banyak pergerakan berarti selama seminggu terakhir. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar harganya. Yang jadi pertanyaan besar adalah, bagaimana bisa token yang mengatasnamakan P ini beredar luas, sementara P Network sendiri sudah meluncurkan mainnet secara terbuka? Apakah ini peluang emas yang sedang diremehkan? Atau jebakan canggih yang disamarkan sebagai inovasi? Tetap di sini, karena saya akan bongkar semua lapisan kebenaran tentang Wrapped P, mulai dari asal-usulnya yang kontroversial, hingga risiko tersembunyi yang jarang dibahas. WPI dan kenapa bikin gelisah? Wrapped P, atau WPI, adalah token BEP20 yang berjalan di jaringan Binance Smart Chain dan mengklaim memiliki rasio 1:1 dengan P-Coin. Tapi mari kita koreksi satu hal penting. P Network kini sudah bisa ditransfer dan diperdagangkan di beberapa bursa. Lalu, dengan P sudah resmi terbuka, kenapa ada token Wrapped yang mengaku mewakili P? Padahal seharusnya P asli bisa langsung ditukar, bukan perlu dikunci dan dibungkus ulang. Di sini muncul ironi dan kegelisahan. Apakah WPI benar-benar terkait P asli, atau hanya token tiruan yang memanfaatkan hype mainnet terbuka? Yang jelas, WPI dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh tim resmi core tim P Network. Tidak ada dukungan, pengumuman, maupun audit resmi dari P. Token ini dikelola secara independen, menggunakan smart contract pihak ketiga yang penuh dengan risiko keamanan, transparansi, dan kepercayaan. Kecemasannya jelas, WPI mungkin terlihat seperti versi P resmi, tapi dalam prakteknya, Anda sedang berbisnis dengan otoritas yang tidak Anda kenal atas aset yang seharusnya bisa diakses langsung dari sumber resmi. Inilah yang membuat Wrapped P ini bukan sekadar menarik, tapi juga bisa sangat membahayakan tanpa kontrol. Hubungan resmi? Bongkar mitos legalitas. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling sering dilempar ke publik. Katanya Wrapped P itu didukung oleh tim resmi P Network? Serius? Mari kita berhenti sejenak dan tanyakan satu hal sederhana. Di mana buktinya? Hingga saat video ini dibuat, tidak ada satupun pernyataan resmi dari core tim P Network, bukan di white paper, bukan di blog resmi, bukan juga di media sosial mereka yang menyebut nama Wrapped P, apalagi mendukungnya secara langsung. Tidak ada. Sunyi. Kosong. Lalu, kalau benar WPI punya hubungan resmi dengan P, kenapa kita tidak melihat pengumuman kolaborasi? Kenapa WPI justru muncul di DEX seperti PancakeSwap, tapi P asli malah hadir di bursa-bursa besar dan terverifikasi seperti OKX, Bitget, dan MEX? Ini bukan sekadar perbedaan teknis. Ini adalah tanda tanya besar yang tidak boleh kita abaikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tertipu oleh desain brosur dan narasi dukungan dari tim P yang disebarkan oleh pihak ketiga. Gaya bahasanya meyakinkan. Grafisnya profesional. Tapi isinya? Klaim sepihak yang tidak bisa diverifikasi. Dan disinilah kita harus waspada. Legalitas bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang siap bertanggung jawab saat masalah datang. Dan dalam kasus Wrapped P, siapa yang akan bertanggung jawab jika sistemnya gagal? Bukan core tim P. Bukan entitas yang diaudit. Yang ada hanyalah pesan tidak tertulis. Silakan percaya. Sayangnya, untuk banyak orang percaya tanpa dasar adalah pintu pertama menuju kehilangan. Skema wrapping mirip pinjaman bayangan. Sekarang mari kita bicara soal mekanisme wrapping itu sendiri. Dalam dunia kripto, istilah wrapped token berarti Anda mengunci aset asli, lalu menerima versi token lain di jaringan blockchain yang berbeda. Prosesnya seperti membungkus hadiah. Isinya tetap sama, tapi tampilannya menyesuaikan dengan tempat baru. Secara teori, Wrapped P mengikuti prinsip itu. Anda mengunci P-Coin, lalu mendapatkan WPI yang bisa diperdagangkan di jaringan Binance Smart Chain. Tapi praktiknya, tidak sesederhana itu. WPI lebih mirip pinjaman bayangan daripada inovasi keuangan. Anda tidak benar-benar menukar aset. Anda menggadaikan P asli, jika memang benar ada, kepada pihak ketiga yang tidak sepenuhnya transparan. Dan sebagai gantinya, Anda mendapatkan token baru yang disebut Wrapped P. Masalahnya, Anda tidak tahu pasti siapa yang memegang kunci P asli Anda. Anda tidak tahu apakah token yang Anda terima benar-benar dijamin 1:1. Dan Anda tidak bisa mengakses P asli itu kapan saja sesuka Anda. Seluruh proses ini dikendalikan oleh smart contract milik pihak ketiga. Bukan core tim P. Bukan entitas resmi yang diaudit. Dan bukan bagian dari sistem utama P Network. Betul.
Saat ini Pi Network sudah open mainnet. Pi asli sudah bisa ditransfer dan diperdagangkan secara legal di beberapa bursa besar. Tapi justru karena itulah, kita harus bertanya, jika Pi sudah bisa ditransfer secara resmi, mengapa Anda harus mempercayakan aset Anda ke sistem wrapping yang tidak jelas siapa pengelolanya? Apa gunanya Wrapped kalau Anda bisa akses Pi langsung? Dan jika ada yang mengaku menyediakan jalur resmi wrapping, tanyakan dengan tegas, siapa yang mengizinkan? Siapa yang menjamin? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau dana Anda hilang? Jangan sampai Anda disuruh menyeberangi jembatan yang dibangun oleh orang tak dikenal, tanpa pengaman, tanpa fondasi, dan tanpa kejelasan. Karena dalam banyak kasus, yang disebut Wrapped hanyalah label indah yang menyamarkan risiko besar. Pasar gelap DEX di mana bisa beli dan apa artinya? Jadi, di mana sebenarnya orang-orang membeli Wrapped Pi ini? Jawabannya bukan di Binance, bukan di Coinbase, bukan pula di bursa kripto besar lainnya. Wrapped Pi hanya tersedia di PancakeSwap versi 3, sebuah decentralized exchange alias DEX, yang bisa diakses siapa saja, tanpa izin, tanpa otoritas, dan tanpa jaminan. Artinya, ini adalah pasar gelap digital. Siapapun bisa menciptakan token, menamainya sesuka hati, dan langsung menjualnya, termasuk WPI. Kalau kita lihat data di PancakeSwap dan situs pelacak harga seperti Gecko Terminal atau CoinStats, harga WPI berada di kisaran 30 sen dolar AS, tapi tunggu dulu. Jangan terkecoh oleh angka itu. Volume transaksinya sangat rendah. Likuiditasnya tipis, nyaris mati suri. Ini artinya sangat sedikit orang yang membeli, menjual, atau memegang token ini dalam jumlah besar. Dan ketika likuiditas rendah, risikonya tinggi. Harga bisa dipompa atau dijatuhkan hanya oleh segelintir wallet. Tidak ada perlindungan. Tidak ada jaring pengaman. Siapa yang pegang modal, dialah yang mainkan pasar. Jadi ketika Anda melihat WPI beredar bebas di PancakeSwap, jangan langsung tergoda. Tanyakan dulu, kenapa token yang katanya bernilai ini tidak muncul di bursa besar? Kenapa tidak diakui oleh komunitas Pi resmi? Jawabannya bisa jadi lebih gelap dari yang Anda pikirkan. Analisis dan fungsi nyata WPI. Sekarang pertanyaannya, apakah Wrapped Pi layak dimasukkan ke dalam portofolio kripto Anda? Mari kita timbang baik-baik. Dari sisi positif, WPI memang memberikan akses ke dunia DeFi di jaringan Binance Smart Chain. Anda bisa memperdagangkannya, menggunakannya untuk staking, atau sekadar berspekulasi jangka pendek di DEX seperti PancakeSwap. Namun, realitasnya tidak semudah yang terlihat. WPI bukan Pi-coin asli. Ia tidak memiliki hubungan resmi dengan ekosistem utama Pi Network. Tidak dikelola oleh core team. Tidak diaudit oleh lembaga terpercaya. Seluruh sistemnya bergantung pada smart kontrak pihak ketiga yang tidak transparan dan tidak memiliki akuntabilitas. Artinya, risiko Anda mencakup manipulasi harga, likuiditas rendah, hingga potensi rug pull. Dan saat kita bicara soal fungsi teknis seperti yield farming, staking, dan likuiditas pool, faktanya adalah, volume perdagangan WPI sangat rendah. Aktivitas pengguna minim. Likuiditas nyaris beku. Imbal hasil yang dijanjikan dalam white paper tidak bisa dicapai tanpa dukungan komunitas dan ekosistem yang hidup. Tanpa itu semua, fitur-fitur tersebut hanya jargon. Hanya kalimat manis di atas kertas. Tidak ada manfaat real yang bisa Anda nikmati. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda ingin menjadi investor bijak yang menunggu kejelasan dan keamanan? Atau Anda siap menjadi tester sukarela dari proyek eksperimental yang tidak terverifikasi? Karena dalam dunia kripto, perbedaan antara peluang dan jebakan seringkali cuma setipis niat penciptanya. Dan sebelum Anda terbuai oleh tampilan dan promosi yang menarik, tanyakan satu hal paling sederhana. Apakah Wrapped Pi ini benar-benar berfungsi? Atau hanya hype dalam bungkus token? Kesimpulan kritis dan pesan masuk akal. Sebagai penutup, mari kita tegaskan satu hal yang sangat penting. Wrapped Pi bukan bagian dari Pi Network. WPI adalah token yang dikembangkan oleh pihak ketiga, berjalan di jaringan Binance Smart Chain, dan tidak memiliki afiliasi resmi apapun dengan core team Pi Network. Meskipun proyek ini tampak menarik dan didukung oleh komunitas yang aktif, perlu dipahami bahwa popularitas bukanlah jaminan legalitas, dan rasa ingin tahu bukan dasar yang tepat untuk membuat keputusan investasi. Sebelum Anda mempertimbangkan untuk membeli WPI, lakukan riset Anda sendiri secara menyeluruh. Jangan mengambil keputusan hanya karena didorong oleh hype atau tekanan sosial dari komunitas tertentu. Jika video ini membuat Anda merasa tersentak, atau mungkin tidak nyaman, maka saya menganggap tujuan saya tercapai, mengajak Anda berpikir secara lebih kritis dan rasional dalam menyikapi dunia aset digital. Kini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda,
Apakah Wrapped Pi merupakan sebuah peluang awal bagi investor berani, atau justru sebuah eksperimen yang penuh risiko dan membingungkan bagi komunitas Pi Network itu sendiri? Apakah proyek seperti ini memberikan nilai tambah, atau hanya memperbesar kebingungan di tengah transisi Pi menuju jaringan terbuka? Silakan tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar. Saya membaca semua tanggapan dengan serius, dan beberapa di antaranya mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, berlangganan saluran ini, dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan tertinggal saat kami mengulas lebih dalam berbagai proyek kripto, mulai dari yang benar-benar inovatif, hingga yang patut diwaspadai.